Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hebat kelas 6A? Bu Parwanti harap kalian selalu sehat serta selalu semangat dalam mengikuti pembelajaran. Anak-anak, pembelajaran jarak jauh kita kali ini adalah tema 3, persatuan dalam perbedaan, subtema 3, bersatu kita teguh. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah sebagai berikut. Anak-anakku, proklamasi kemerdekaan Indonesia memiliki manfaat yang begitu besar bagi bangsa Indonesia. Sebelum kita mengetahui beberapa manfaat tersebut, mari kita tengok kembali penderitaan bangsa Indonesia sebelum proklamasi dikumandangkan. Pada masa penjajahan, petani kita harus menanam tanaman yang ditentukan oleh pemerintah kolonial yang dikenal dengan istilah tanam paksa. Mereka menanam tanaman yang laku di pasaran Eropa seperti rempah-rempah dan kopi, sehingga petani kita kelaparan karena mereka tidak menanam bahan pokok sehari-hari. Kebijakan lain terhadap petani yaitu mereka harus menyewa tanah milik mereka sendiri, ya. Nah, hal ini dikenal dengan istilah land rente. Untuk dunia pendidikan, pendidikan hanya dinikmati oleh keturunan bangsawan dan mereka yang memiliki jabatan, sehingga rakyat jelata tidak bisa menikmati pendidikan. Masyarakat Indonesia juga harus melaksanakan kerja paksa atau romusa. Mereka dipaksa membangun jalan, jembatan, gua, dan lain-lain tanpa dibayar. Beberapa bidang kehidupan juga terbatas sehingga bangsa Indonesia hanya sedikit sekali dapat menikmati hak-hak mereka sebagai manusia, entah itu di pers, seni, dan sebagainya. Pada masa itu bangsa Indonesia kehilangan kesejahteraan mereka, ya, mereka hidup sengsara lahir dan batin. Proklamasi kemerdekaan Indonesia merupakan pintu gerbang untuk menuju kesejahteraan bangsa Indonesia. Bagaimana masyarakat bisa dikatakan sejahtera? Yaitu apabila terpenuhi unsur sandang, pangan, dan papan, yaitu kesejahteraan yang secara materi. Sementara kesejahteraan secara batin meliputi terciptanya rasa aman, gotong royong, saling menghormati, saling menghargai hak dan kewajiban masing-masing individu, dan sebagainya. Ada beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ya, perhatikan hal-hal sebagai berikut. Pada zaman Belanda, mereka menerapkan sistem tanam paksa atau yang dikenal dengan kultur stelsel, ya. Sistem tanam paksa ini di atas inisiatif orang Belanda yang bernama Van den Bosch. Ya, hal ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pasar internasional, terutama bangsa-bangsa Eropa yang mana mereka membutuhkan rempah-rempah. Baik, sekarang kita akan bersama-sama mempelajari kondisi perekonomian di Indonesia baik sebelum maupun setelah masa penjajahan. Sebelumnya Bu Parwanti mau tahu nih, kalian pasti masih ingat pelajaran kelas 5 bangsa-bangsa mana saja yang pernah menjajah Indonesia? Ya, pertama kali adalah Portugis, kemudian Spanyol, dilanjutkan Belanda, kemudian Inggris juga pernah, kemudian Belanda kembali menguasai lagi, dan yang terakhir adalah Jepang. Pada zaman Belanda, mereka menerapkan sistem tanam paksa atau yang dikenal dengan kultur stelsel, ya. Sistem tanam paksa ini di atas inisiatif orang Belanda yang bernama Van den Bosch. Ya, hal ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pasar internasional, terutama bangsa-bangsa Eropa yang mana mereka membutuhkan. Tentu saja hal tersebut menimbulkan dampak yang negatif bagi para petani Indonesia, tetapi ada hal positifnya juga di sana, yaitu pertama, bangsa Indonesia mengetahui sistem ekspor, ya, juga komoditas ekspor yang laku di negara-negara lain di Eropa dan sebagainya. Yang kedua, ada perputaran uang sehingga hasil itu juga dinikmati oleh orang-orang yang ada di pedesaan. Beberapa kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah Indonesia diantaranya adalah hubungan dengan Amerika
Konferensi Ekonomi Rencana 5 Tahunan atau yang dikenal dengan Casimo Plan, kemudian keikutsertaan swasta dalam membangun perekonomian nasional, kemudian nasionalisasi De Javase Bank menjadi Bank Negara Indonesia, dan sistem ekonomi gerakan Benteng atau Benteng Group, serta sistem ekonomi Alibaba. Yang kedua adalah sistem ekonomi pintu terbuka atau liberal. Ya, hal ini dikemukakan oleh para humanis dari bangsa-bangsa Eropa. Sebenarnya mereka menginginkan perbaikan ekonomi bagi masyarakat pribumi atau bangsa Indonesia. Tetapi yang terjadi adalah masyarakat Indonesia atau bangsa Indonesia semakin terpuruk perekonomiannya, ya. Hal itu karena dilakukannya penerapan pajak tanah. Sekarang mari kita mempelajari keadaan perekonomian Indonesia pasca kemerdekaan. Yang pertama adalah masa Orde Baru, ya, pasca kemerdekaan tahun 1945 sampai 1950. Pada masa ini keadaan perekonomian terutama keuangan bangsa Indonesia sangat-sangat terpuruk karena adanya beberapa mata uang yang beredar secara tidak terkendali. Ya, akhirnya pada Oktober 1946 pemerintah Indonesia mengeluarkan ORI atau Uang Republik Indonesia sebagai pengganti uang Jepang dan beberapa mata uang yang beredar lainnya. Dalam menghadapi krisis keuangan dan ekonomi, pemerintah menempuh berbagai kegiatan, salah satunya adalah pinjaman nasional. Beberapa kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah Indonesia diantaranya adalah hubungan dengan Amerika, Konferensi Ekonomi Rencana 5 Tahunan atau yang dikenal dengan Casimo Plan, kemudian keikutsertaan swasta dalam membangun perekonomian nasional, kemudian nasionalisasi De Javase Bank menjadi Bank Negara Indonesia, dan sistem ekonomi gerakan Benteng atau Benteng Group, serta sistem ekonomi Alibaba. Selanjutnya adalah pada masa demokrasi liberal tahun 1950 hingga 1957. Ya, perekonomian diserahkan sepenuhnya pada pasar, padahal pengusaha pribumi masih belum mampu bersaing dengan pengusaha non pribumi. Ya, sehingga hal tersebut semakin memperburuk kondisi perekonomian bangsa Indonesia. Kemudian usaha yang dilakukan untuk mengatasinya adalah pemotongan nilai mata uang, penumbuhan wira swasta pribumi, pembatalan sepihak atas hasil-hasil KMB, termasuk pembubaran Uni Indonesia Belanda. Selanjutnya adalah masa demokrasi terpimpin, yaitu tahun 1959 hingga 1967. Pada masa ini Indonesia menjurus pada sistem etatisme, yaitu segala sesuatunya diatur oleh pemerintah. Ya, kemudian sistem ini terbukti tidak mampu mengatasi keadaan perekonomian Indonesia. Akibatnya adalah devaluasi atau penurunan nilai uang dan semua simpanan di bank di atas 25.000 dibekukan. Kemudian pembentukan deklarasi ekonomi atau DEKAN untuk mencapai tahap ekonomi sosialis Indonesia dengan cara terpimpin dan kegagalan dalam berbagai tindakan moneter atau keuangan. Selanjutnya adalah pada masa Orde Baru. Ya, pada awal orde ini stabilitas ekonomi dan politik menjadi prioritas utama, ya. Jadi pemerintah berorientasi pada pengendalian inflasi, penyelamatan keuangan negara dan pengamanan kebutuhan pokok rakyat. Selanjutnya adalah pada masa reformasi. Masalah yang mendesak yang harus dilaksanakan atau segera diperbaiki pada masa ini adalah perekonomian dan penegakan hukum. Ya, kebijakan yang dilakukan adalah mendorong daya saing industri nasional melalui deregulasi dan debirokrasi. Kemudian mempercepat proyek strategis nasional termasuk penyediaan lahan dan penyederhanaan izin serta pembangunan infrastruktur. Kemudian meningkatkan investasi di berbagai bidang kehidupan. Demikian pembelajaran jarak jauh kita kali ini. Tetap semangat dalam belajar dan selalu taati protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.